Polisi kan mengatakan sudah melakukan pengujian terhadap ijazah Pak Jokowi. Pak Jokowi. Polisi yang diuji oleh polisi adalah objek tersebut, Ya. objek yang disebut sebagai ijazah Jokowi. Sementara Roy Suryo dan Dr. Tifa kan tidak pernah menguji objek yang sama. Iya. Yang mereka uji adalah Postingan. unggahannya Dian Sandi. Dian Sandi. Sandi. Ini kan tidak apple to apple. Iya. Sepatutnya hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa, baik itu Dr. Tifa maupun Roy Suryo, untuk juga melakukan pengujian terhadap objek yang sebelumnya telah diuji oleh kepolisian. Aku penasaran kenapa Pak Reza mau mengajukan di kasusnya ijazah palsu. Karena saya merasa bahwa saya harus memberikan dukungan bagi hakim untuk menyidangkan perkara dengan memenuhi azas fairness, kesetaraan. Kesetaraan antara siapa? Kesetaraan antara jaksa penuntut umum dan terdakwa. Mbak Roy Suryo dan Tifa itu ya? Iya. Dr. Tifa, Roy Suryo, Rismon Rismon nggak udah lagi. nggak lagi. nggak. Dua itu. Rismon di mana sih? Rismon kan udah kalah, udah Iya. ini dapat Sudah pakai kacamata hitam dia kemana-mana. udah bisa tidur nyenyak katanya. Iya, katanya gitu. Oh, oke. Kan mengajukan restoratif. Rismon musuhan. Ya gitu. Kalau kita lihat di diskusi-diskusi sudah Ya udah sudah kemarin. berseberangan. Iya, iya. Dr. Tifa dan Roy Suryo nah gitu Tinggal dah. dua orang, Ya, Dr. tinggal dua Tifa orang. dan Roy Suryo. Wajar, tidak wajar. Kalau Nggak, ini kayak itu cocok bercanda, sih. itu bercanda. Di ruang sidang kan terjadi pertarungan kan? Ya. Pertarungan jaksa penuntut umum dan terdakwa. Terdakwa ditemani oleh para penasihat Penasihat hukum. hukum. Ya. Sekarang, ini sepanjang ingatan saya berjalan nih, tolong dikoreksi ya. Ya. Polisi kan mengatakan sudah melakukan pengujian terhadap ijazah Pak Jokowi. Pak Jokowi. Simpulan polisi itu asli, Ya, betul? otentik ya. Otentik, Otentik. otentik ya. Iya. Bukan, pilihan katanya otentik Iya, ya. otentik. Otentik. Hasil kerja polisi itu kemudian diserahkan kepada jaksa penuntut umum, Ya. dibawa ke ruang sidang untuk meyakinkan hakim. Iya. Pak Iya. Hakim, ini ijazah otentik, kurang lebih begitu ya. Ini saya sederhanakan aja. Roy Suryo dan Dr. Tifa kan justru sebaliknya. Mereka kan ingin mengatakan ijazahnya palsu. Nah pertanyaan, Roy Suryo dan Dr. Tifa dapat kesempatan tidak untuk menguji apa yang disebut sebagai ijazah Pak Jokowi itu? Menguji di persidangan. Menguji, Dimanapun. iya, menguji Tapi kan aslinya ya, Kan dia pernah menguji, tapi kan kena pasal kalau nggak salah. Enggak dong. Iya, dia mengujinya Sepengetahuan saya, kan unggahannya Dian Sandi. Nah, bukan Bukan ijazahnya. ijazahnya. Oh iya, Jadi justru itu yang dijadikan. perbandingan tidak apple to iya. apple dong. Iya. Oh harusnya Kalau diserahkan. polisi sudah menguji apa yang disebut sebagai Otentik. ijazahnya Pak Jokowi, the so called ya, saya nggak tahu ijazahnya ada atau tidak, saya tidak tahu. Iya, aku Jadi juga saya nggak maksimalnya bisa mengatakan the so called, sebuah objek yang disebut sebagai ijazah Jokowi. Polisi yang diuji oleh polisi adalah objek tersebut, Ya. objek yang disebut sebagai ijazah Jokowi. Sementara Roy Suryo dan Dr. Tifa kan tidak pernah menguji objek yang sama. Iya. Yang mereka uji adalah Postingan. unggahannya Dian Sandi. Dian Sandi. Sandi. Ini kan tidak apple to apple. Iya. Oh, Nah, iya. agar sekali lagi, agar persidangan memenuhi azas fairness, kesetaraan, maka ini isi brief saya. Sepatutnya hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa, baik itu Dr. Tifa maupun Roy Suryo, untuk juga melakukan pengujian terhadap objek yang sebelumnya telah diuji oleh kepolisian. Oh, itulah Sehingga kenapa yang diadu adalah hasil penelitian dengan Objek yang sama. objek yang sama. Betul. Makanya nggak berarti nggak heran kalau mereka minta ditunjukkan ijazah asli. Betul. Oh, itu sebenarnya bukan politik tapi memang pengen Oke, menguji. saudara harus paham, saya bicara metode ya. Ya. Saya Iya. tidak bicara saya berpihak atau berdiri di mana nih. Betul. Iya. Apakah di iya. Jokowi, Ilmu pengetahuan. apakah di Jaksa, apakah di Roy Suryo, apakah Dr. Tifa, saya tidak ada urusan dengan itu. Saya bicara metode. Saya sampaikan ke majelis hakim di dalam amicus brief itu agar azas fairness bisa terpenuhi. Kedua belah pihak, yaitu jaksa penuntut umum dan terdakwa, sudah sepatutnya punya akses yang sama. Fairness kan? Punya akses yang sama terhadap objek yang disebut sebagai ijazah Jokowi tersebut. Oke. Apakah ini hal luar biasa? Tidak. Sesungguhnya praktek serupa pernah dilakukan, tapi memang tidak di Indonesia ya, di Amerika Serikat. Yaitu dalam kasus O.J. Simpson.
Pernah dengar nama Iya, O.J. O.J. Simpson. Olahragawan ya, main football kalau tidak salah. American football. American football. O.J. Simpson ini kan suatu ketika didakwa karena telah melakukan pembunuhan terhadap istrinya. Jadi disebutlah, kamu bunuh istri kamu kan. Nah, dari pihak jaksa, dari pihak negara tentu menghadirkan bukti-bukti dengan mengatakan, nih saya bawa secarik kain. Di secarik kain ini tertinggal jejaknya O.J. Simpson. Menjadi bukti bahwa O.J. Simpson lah yang telah melakukan pembunuhan terhadap istrinya. Silakan saja, jaksa mau mengatakan ini silakan saja. Tapi dahsyatnya di persidangan itu adalah hakim mengatakan begini, mana kainnya? Ini saya bikin Gambar. Ilustrasi ya. mana kainnya saya mau lihat. Ditaruhlah di meja hakim. Apa kata hakim? Wahai terdakwa, ini kain yang kata jaksa tertinggal jejaknya O.J. Simpson. O.J. Simpson, maju kamu sini. Ini kamu bawa, seminggu kamu uji dengan metode kamu sendiri. Oh, Fair tidak? fair. Fair. Fair kan? Objek yang sama diuji oleh kedua belah pihak. Sehingga seminggu kemudian secarik kain itu dikembalikan dan tersedia 2 laporan kan berarti? Laporan hasil uji ilmiahnya versi jaksa Jaksa dan laporan hasil uji ilmiah versi terdakwa. Dalam kasus itu, oke zoners, boleh percaya boleh tidak nih. Saya sampai merinding nih. Hakim juri pada akhirnya mengatakan bahwa hasil pengujian yang dilakukan oleh jaksa telah mengalami 3C. Corrupted, compromised, dan contaminated. Artinya, hasil pengujian ilmiah yang dilakukan oleh jaksa telah corrupted. Potong sana, potong sini, tidak utuh lagi. Compromised, diatur di sana, diatur di sini. Dan contaminated, sudah tercemar di sana, sudah tercemar di sini. Akhirnya, sebelum mengetok palu, hakim juri mengatakan kami lebih teryakinkan oleh hasil uji ilmiah yang dilakukan oleh terdakwa. Terdakwa diputus bebas. Karena hasil uji ilmiah terdakwa mengatakan nggak ada ini jejaknya O.J. Simpson. Paham ya Mbak Fitri dan Mas Roni, paham ya? Nah, sekali lagi saya bicara metode. Metode. Kalau metode atau pendekatan ini sudah dilakukan oleh persidangan, mau seperti apapun vonisnya, sebodoh amat bagi saya. Mau bersalah ke, mau tidak bersalah, terserah. Saya tidak ambil pusing pada putusannya. Tapi saya hanya hirau, hanya peduli pada proses persidangannya. Proses persidangan yang saya yakini harus memenuhi azas fairness. Kesetaraan. Fairness ya. Jadi seimbang antara apa yang diteliti dengan objek yang sama. Betul. Sehingga nggak ada bias lagi nih gitu kan. Karena begini, ruang sidang itu kan pada dasarnya ruang ujian. Iya. Dan apapun yang diserahkan oleh polisi lewat jaksa tidak juga serta-merta harus kita anggap sebagai kebenaran. Apapun yang dibawa oleh jaksa tetap harus diuji. Bahkan walaupun korban ya. Tetap apapun yang dibawa jaksa tetap harus diuji. Sebagaimana apapun yang dibawa oleh terdakwa juga harus diuji. Iya benar. Pada akhirnya siapa yang menilai? Ya hakim memang. Tapi sekali lagi ada 2 metode. Terserah mau pakai metode apa. Kedua belah pihak masing-masing berjuang meyakinkan hakim. Pada akhirnya hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Timur akan memilih metode mana yang lebih kuat. Ya karena beda objek, benar juga sih. Kalau postingan yang diteliti bisa aja banyak tidak distorsinya kan, potong sana, potong sini segala makanya macam. hasilnya seolah palsu. Nah, coba kasih yang aslinya. saya tidak tahu nih benda atau objek yang disebut ijazahnya Jokowi itu otentik atau tidak otentik, asli atau palsu. Saya tidak tahu. Kita nggak ada yang pernah Dan terus terang saya tidak terlalu ambil pusing tentang hal itu.